Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Aradita Febiansyah dari Prodi Hukum kelas E dengan NIM 25000242236. Ini saya akan menjelaskan buku Sosiologi Hukum dari ciptaan Dr. Fitriatus Salihah SH.MH. Saya jelaskan tentang definisi, pengertian, dan karakteristik sosiologi hukum. Ada standar kompetensi mahasiswa dapat mengetahui kedudukan sosiologi hukum, sejarah, latar belakang, dan lainnya. Sosiologi hukum dan membedakan sosiologi hukum dan sosiologi hukum evaluatif. Ada juga kompetensi dasar, mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang kedudukan sosiologi hukum dan bagian-bagiannya. Dan ada indikator, mahasiswa dapat mengemukakan tentang hukum dan bagian mahasiswa dapat mengemukakan tentang sejarah, latar belakang lainnya sosiologi hukum. Juga materi pokok pengertian sosiologi hukum, ruang lingkup, metode kajian objek sosiologi hukum. Dan ada juga pengalaman belajar kayak kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, yang seperti dosen menjelaskan kontrak belajar, dosen menjelaskan tentang pengertian sosiologi hukum, dan dosen mengulang poin-poin penting sesuai dengan topik. Juga pengertian sosiologi hukum. Dari studi sejarah sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh seorang Italia yang bernama Angelotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi. Sosiologi hukum saat ini bisa diperkembangkan pesat. Ilmu diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berkelaku, artinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dan bantuan faktor kemasyarakatan. Menurut CGM Institute, salah satu tugas sosiologi adalah mengungkapkan sebab latar belakang yang ditimbulkan ketimpangan antara tata tertib masyarakat dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Dan ada studi tentang law in action dan law in book. Disebutkan bagi studi atau kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab undang-undang dan sebagaimana di dalam peraturan perundang-undang, dengan kitab lain studi tentang hukum sebagai norma atau kaidah. Hukum sebagai norma atau kaidah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh, sedangkan law in action disebutkan bagi studi kajian tentang hukum sebagian gejala proses sosial. Hukum sebagai gejala proses sosial sifatnya heteronom. Gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Tentang law in book dan law in action yang dikemukakan oleh Roni Yadzinjo Sumitro tersebut tidak berbeda jauh dengan pemikiran Surjono Soekarno yang mengetengahkan ruangan lingkup ilmu hukum yang mencakup Norwegian, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma kaidah yang terdiri dari ilmu tentang pengertian hukum, ilmu tentang kaidah hukum, dan ada juga sosiologi hukum, antropologi hukum, dan lain-lain. Ada juga pengertian atau definisi sosiologi hukum antara lain ada Surjono Soekarno, Sarjito Raharjo, dan Re Oji Salman. Definisinya, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Dan ada juga sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Ada juga sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum. Dan ada juga ruang lingkup metode kajian objek dan fungsi sosiologi hukum dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup, namun sama sekali berbeda dalam tujuan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan studi ilmiah terhadap fenomena sosial, perhatian utamanya dalam masalah perspektif dan teknis, sedangkan sosiologi hukum memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Meskipun demikian, kedua disiplin
Ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial dan dalam praktik. Kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama. Ada konsep hukum sebagai alat pengadilan sosial, sementara Lyot memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugas. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serat mengubah sistem itu. Kita membedakan sosiologi hukum dengan normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Sosiologi hukum sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah ada sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya, atau dalam hal ini sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, sebagai hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial ada dalam masyarakat. Dalam kajian ilmiah hukum paling tidak ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni berfungsi secara filosofis, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum. Misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum adalah tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka tentang individual yang kemasyarakatan dan lain sebagainya, termasuk pandangan tentang dunia, gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan dapat menimbulkan sistem nilai baik yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Menurut Rudolf Stremer, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya, Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat hukum, menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya. Karena itu, dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, sudah seharusnya setiap hukum yang akan dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Pancasila pada akhir reformasi banyak mendapat keamanan dan hujatan dari berbagai kalangan karena Pancasila selama berkuasanya rezim Orde Baru yang lalu telah dijadikan instrumen legitimasi bagi kepentingan kekuasaan. Interpretasi terhadap Pancasila yang dilakukan oleh kalangan luar kekuasaan Orde Baru dianggap sebagai interpretasi yang keliru dan harus ditolak. Juga berfungsi secara sosiologis. Dasar keberfungsian secara sosiologis maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian tentang penelitian warga masyarakat. Dasar sosiologi sebuah produk hukum yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan. Ada juga teori kekuasaan secara sosiologis. Kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat. Dan ada juga teori pengakuan. Kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Dengan keberlakuan empiris, kaidah hukum dalam masyarakat menyatakan bahwa interdependensi fungsional selalu akan nampak dalam proses pemberlakuan penegakan hukum lebih lanjut. Friedman juga menyebutkan bahwa paling tidak ada 3 komponen yang cukup dominan untuk mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni pertama adalah komponen struktural. Komponen struktural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian
yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Dan juga yang kedua adalah komponen substansi hukum. Substansi di sini dimaksudkan sebagai aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada pada sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan antara baru yang mereka susun. Sangat dipengaruhi oleh kualitas komponen struktural. Apabila komponen strukturalnya bagus, maka komponen substansinya pasti bagus. Komponen struktural yang dalam hal ini bisa penulis maksudnya siapapun orang-orang yang berada di dalam struktur sistem di mana memiliki kewenangan melahirkan sebuah produk hukum, haruslah mereka yang memiliki integritas dan kapabilitas, atau katakanlah mereka yang profesional dan bermoral. Yang ketiga ada komponen kultural atau budaya hukum. Dalam hal ini sikap manusia dan sistem hukum, kepercayaan, nilai pemikiran, serta harapan. Dengan kata lain, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Tanpa kultur hukum atau budaya hukum, maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut. Dapatlah penulis tekankan sekali lagi bahwa budaya hukum pada dasarnya merupakan tatanan nilai yang dianut dalam masyarakat yang menentukan apakah komponen substansi telah berjalan atau tidak. Juga berfungsi secara yuridis. Keberfungsian yuridis atau normatif suatu peraturan kaidah. Jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjukkan yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri dari atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum di dalamnya, kaidah hukum khususnya yang lebih rendah. Fungsian yuridis dari kaidah hukum diperinci dengan syarat-syarat. Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat hukum. Setiap produk hukum harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak, maka yang terjadi adalah batal. Demi hukum dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal di Indonesia harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR. Jika tidak, maka undang-undang tersebut batal demi hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau hukum dengan materi yang diatur. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan produk hukum tersebut. Misalnya, jika UUD 1945 atau undang-undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh undang-undang, maka dalam bentuk undang-undanglah hal tersebut diatur. Kalau kemudian diatur dalam bentuk lain, misalnya dalam keputusan presiden, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan. Keharusan mengikuti acara-acara tertentu. Apabila acara tersebut tidak diikuti, produk hukum tersebut batal demi hukum atau belum tidak memiliki kuasaan hukum yang mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan produk hukum lebih tinggi sehingga sebuah undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Terakhir ada pengaruh dari sejarah hukum dan filsafat hukum. Filsafat hukum dan ilmu hukum adalah dua hal yang besar yang mempengaruhi sosiologi hukum. Akan tetapi hukum alamlah yang merupakan basis intelektual dari sosiologi hukum. Seorang tokoh yang termuka dari mazhab sejarah, yaitu Carl von Savage, berpendapat bahwa hukum mazhab sejarah perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Ia berpendapat bahwa semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari bentuk undang-undang. Ia menentang kodifikasi hukum Jerman. Keputusan-keputusan badan legislatif menurutnya membahayakan masyarakat karena tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Hukum itu tidak dibuat, melainkan ditemukan. Pertumbuhan hukum itu pada hakikatnya merupakan proses yang tidak disadari oleh organik hukum. Tidak dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata suatu proses dan perilaku masyarakat sendiri. Hanya kitalah yang melihat hukum itu sebagai suatu institusi yang terpisah dengan semua atribut dan konsep
otonominya. Apa yang sekarang disebut sebagai hukum adalah putusan arbiar yang dibuat oleh badan legislatif. Hukum mempunyai sifat yang pasif seperti yang telah diungkapkan. Agar kaidah hukum tidak berfungsi pasif diperlakukan berpasangan dari peristiwa tertentu sehingga kaidah hukum dapat aktif yang kemudian dapat diterapkan pada peristiwa konkret tersebut. Oleh karena itu, selama tidak terjadi peristiwa konkret tertentu, maka kaidah hukum itu hanya merupakan pedoman pasif belaka. Jadi, kaidah hukum memerlukan keterjadinya peristiwa konkret. Memerlukan apabila suatu peristiwa konkret menjadi peristiwa hukum, maka peristiwa konkret relevan hukum untuk peristiwa yang hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Oleh karena itu, suatu peristiwa konkret tidak sendirinya menjadi peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum menciptakan oleh kaidah hukum, sebaliknya hukum dan proses terjadinya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa konkret. Nah, itu filsafat hukum jauh mendahului sosiologi hukum apabila mempertanyakan kebahasan dari hukum positif. Pikir-pikiran filsafat menjadi pembuka jalan bagi kelahiran sosiologi hukum. Oleh karena itu, secara tuntas dan kritis seperti lazimnya watak filsafat menggugat sistem hukum perundang-undang, pikiran filsafat tersebut juga dapat dimulai dan titik yang jauh yang tidak secara langsung menggugat hukum positif seperti yang dilakukan oleh Gustav Flaubert dan tes 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kegunaan. Pengaruh yang khas dari filsafat hukum terlihat jelas pada kegiatan untuk menetralkan atau merelatifkan dogmatika hukum. Tekanan lebih diletakkan bereaksi atau berproses. Hukum merupakan suatu proses yang mendapatkan bentuknya dan pembentukan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim atau pengadilan. Ia mendepankan idenya tentang hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat untuk memenuhi fungsinya tersebut. Sorotan yang terlalu besar pada aspek statis dari hukum yang harus ditinggalkan. Selain Paul Codes berpendapat bahwa hukum bukanlah penerapan murni dari peraturan perundang-undangan pada hukum, berpengaruh pula kepentingan-kepentingan sosial yang hidup dalam masyarakat. Secara filosofis, fungsi dari sosiologi hukum adalah menguji apabila benar peraturan perundang-undangan yang dibuat dan berfungsi dalam masyarakat. Sekian, terima kasih penjelasan saya tentang buku Sosiologi Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.